opium yang terjadi pada TikTok itu digunakan eh, sebagai pembalasan terhadap perang opium, di mana Cina ingin membalas dunia Barat. Ah, gitu. Ini backgroundnya begitu. Nah, saya memang melihat perang digital itu selalu dalam konteks yang tidak hanya soal digital. Di situ saya melihat pasti ada latar belakang sejarah, latar belakang perang intelijen, dan itu benar ternyata terjadi. Nah, kenapa dia disebut opium? Sebentar ya, saya sudah mengumpulkan beberapa data. TikTok itu dianggap memiliki efek adiktif yang mirip dengan opium karena beberapa alasan. Konten video pendek yang menyenangkan. Nah, format video pendek TikTok membuat pengguna bisa menonton banyak video dalam waktu singkat. Setiap video menawarkan potensi kesenangan, membuat pengguna ingin terus menonton lebih banyak. Jadi gini, Bapak Ibu, ketika saya bicara tentang geopolitik data itu, TikTok itu sesuatu yang berbeda dengan Facebook, berbeda dengan Twitter, berbeda dengan Instagram. Jadi saya itu termasuk orang generasi Facebook yang cukup menguasai bagaimana algoritma Facebook itu. Eh, saya mengajarkan digital marketing dengan menggunakan SMO, social media optimization, bagaimana menggunakan interest, bagaimana menggunakan Facebook Ads dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan traffic atau viral. Dan itu effortnya cukup banyak ya. Effort untuk kemudian kita bisa mendapatkan sebuah traffic dari sebuah postingan kita di Facebook itu cukup banyak yang kita lakukan. Ya, bahkan kemudian harus membayar, namanya Facebook Ads, itu bayar. Nah, kita mengumpulkan interest, lalu kemudian kita mengumpulkan data-data pengguna yang interestnya sama dengan kita. Misalnya kita berjualan tentang NBA atau jersey-jersey NBA, maka kita cari orang-orang itu dan kemudian kita membayar Facebook untuk beriklan di situ sehingga kita mendapatkan traffic dari effortnya. Cukup cukup banyak. Itu algoritma yang ada di Facebook, Instagram, dan kemudian Google itu punya algoritma namanya SEO, Search Engine Optimization. Untuk kita bisa mencapai ranking puncak di dalam Google SEO itu effortnya cukup banyak. Algoritmanya berubah-ubah dan untuk bisa mendapatkan konten kita itu bisa muncul di ranking atas SEO itu upayanya cukup 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 sulit ya, memerlukan berbagai ilmu dan kebahagiaan yang luar biasa kalau kemudian kita berhasil viral dengan teknik-teknik itu ya. Nah, teknik SEO, Search Engine Optimization, SMO, lalu eh, kalau tidak mau menggunakan cara itu maka kemudian kita bisa membayar Google, namanya Google Ads. Eh, kita beriklan pada Google, kita bilang kepada Google bahwa saya beriklan untuk berjualan produk ini, tolong sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan produk ini di negara ini usianya ini. Nah, itu cara singkat. Lalu kemudian kita bertransaksi dengan Google. Nah, cost-nya cukup banyak, cukup besar, dan itu kebahagiaan yang luar biasa bagi pemain digital marketing atau orang-orang yang bergerak di situ untuk bisa mendapatkan itu. Nah, TikTok itu muncul belakangan. Dia baru muncul di tahun 2016, bayangin. Ya, Kok ini bunyi? tiba-tiba Ya. TikTok itu membuat algoritma yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Google, Facebook, dan Nah, strategi ya, berbagai strategi media sosial atau digital yang berasal dari Barat ya. gimana ini kan? Ya. Facebook itu kan berasal dari Amerika, ya kan? Google juga berasal dari Amerika, alfabet itu, ya kan gitu. Nah, jadi TikTok ini dihasilkan oleh orang Cina. Nah, TikTok itu tidak mengambil algoritma Barat. Dia menciptakan algoritma baru. Algoritma barunya adalah, oke, yang dia tangkap itu adalah orang happy kalau dia mencapai puncak. Nah, gitu. Nah, orang mencapai puncak itu selalu
di, di, dicapai dengan upaya susah payah, baik dengan kemampuan ilmu digital marketing, SEO, SMO, maupun dengan upaya branding iklan dengan uang yang cukup banyak. Itu ditangkap oleh TikTok. Oke, kalau gitu saya mau memberikan kepuasan kepada orang-orang itu tanpa harus melakukan upaya yang macam-macam itu. Gitu. Lalu kemudian dia tangkap tuh kalau orang berhasil viral itu kebahagiaannya ini, happy-nya ini. Nah, dia menciptakan satu algoritma baru yang kemudian memberikan kebahagiaan tanpa harus orang berupaya begitu. Menggunakan SEO, SMO, digital marketing, ads, keluar biaya. Dia sudah melakukan riset dengan membuat sebuah platform yang dulu namanya Taobao, itu bahasa Cina yang namanya headline. Oh, dia melakukan riset sosial. Orang itu ternyata zaman sekarang itu kalau mau tahu tentang sesuatu itu nggak perlu baca sebuah media itu lengkap. Dia cukup tahu title dan tagline atau headline. Nah, dia sediakan sebuah platform namanya Taobao, itu hanya bersih headline-headline. Jadi saya cukup tahu lah, misalnya hari ini Indonesia itu kalah dari Uzbekistan 2-0, ya udah itu aja. Nggak perlu ikut macam-macam. Indonesia kalah dari Irak, 2-1. Atau kemudian peristiwa-peristiwa apa yang terjadi sekian banyak itu cukup mematuhi headline-headline-nya saja. Dari sekian banyak, maka kemudian mana yang kita interest, baru kita baca. Tetapi secara keseluruhan kalau diajak omongan, oh saya tahu oh, Indonesia kalah sama Irak, Indonesia kalah sama Uzbekistan, Indonesia menang sama ini itu tahu. Nah itu yang diberikan oleh Tautio. Jadi dia mengambil headline kejadian-kejadian dunia lalu disajikan. Nah, itu kemudian orang itu udah dipersingkat aja untuk mengetahui. Lalu kemudian itu satu. Yang kemudian itu dia mendapatkan riset dari situ, dia sediakan itu. Lalu kemudian dia melakukan riset terhadap video pendek. Waktu itu Douyin namanya. Douyin. Nah, Douyin ini tadi saya baru tahu kata Douyin atau Dao apa itu golok artinya. Jadi anak muda itu tidak tidak begitu mengikuti apa namanya berita-berita dunia yang sekian banyak. Anak muda itu pokoknya happy seneng. Dia buat video pendek namanya Douyin itu 15 detik tapi itu puncak kebahagiaan dari sebuah event apa gitu. Misalnya ini ada film, film apa itu kan kalau kita mau menikmati 2 jam. Kan kita nggak menikmati 2 jam kan. Sebenarnya di dalam film itu bisa diperpendek itu. Cuman adegan mana sekian detik. Nah, untuk menikmati ad- goal dari sebuah peristiwa pertandingan yang 2 jam, oh dicari gol-golnya doang aja. Untuk menikmati sebuah musik, ya itu nggak perlu mengikuti semuanya. Cukup pada adegan-adegan tertentu yang menyebabkan kemudian apa itu namanya terjadi efek dopamin orang senang itu di mananya. Ya udah itu. Nah itu kemudian dia dia buat apa itu namanya Douyin, platform yang seperti itu. Dan lalu kemudian yang paling banyak itu adalah kemudian musik. Nah, Musically itu sebuah platform yang kemudian dia beli, lalu kemudian dia mencari musik-musik itu. Musik itu juga kita menikmati satu musik 3 menit, 5 menit kan sebenarnya tidak semuanya. Itu ada bagian tertentu. Nah, bagian tertentu itu aja sekian detik itu. Lalu kemudian itu tiga Tao kemudian Dojin, Musically itu kemudian dia mendapatkan satu pola di mana kemudian oh apa namanya menikmati itu orang itu kemudian bisa keluar efek dopaminnya atau reinforcement apa ya yang disebut sebagai ini nih intermittent reinforcement. Kebahagiaan berulang-ulang. Anda bayangkan kalau kita harus menikmati film itu 3 film, kan tiga film buat 6 jam kan?
yang kan nggak memungkinkan. Nah, ini bisa kita mengalami puncak-puncak kebahagiaan dari film-film itu cukup video pendek itu ya ditampilkan gitu. Itu terinspirasi dari sebuah kasino. Jadi kalau orang main di kasino, kenapa dia kecanduan terus menerus ada di kasino itu dipelajari sama dia, ya. Sehingga kemudian, oh ini kenapa kok dia mendapatkan hadiah kalah, tapi kemudian ada bayangan-bayangan terus mendapatkan hadiah. Jadi terus dia akan berada di situ. Nah, efek itu yang disebut sebagai reinforcement intermittent atau penghargaan intermittent yang berulang dari sebuah itu yang kemudian ditampilkan dan itu pula yang kemudian dihadirkan tiga platform tadi dijadikan satu ya apa itu namanya Tokyo, Douyin sama Musical.ly dijadikan satu menjadi TikTok. Ah, TikTok itu kemudian video pendek ada ByteDance yang dari perusahaannya ada kemudian namanya ByteDance ya itu menampilkan orang-orang menari ya orang menari itu juga cuman diambil beberapa detik puncaknya pas di mana udah itu yang diulang-ulang. Nah, itulah yang kemudian menjadikan efek dopamin dan efek yang disebut sebagai intermittent reinforcement. Ini 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 juga pelajaran yang melibatkan ahli psikologi, ahli eh, apa namanya medis, ahli sosial dijadikan satu. Jadi Bapak Ibu bayangin sebuah TikTok lahir untuk melahirkan algoritma baru tanpa SEO SMO itu dia menembus algoritmanya itu dengan bukan lagi algoritma digital tapi orangnya. Nah, orangnya ini bagaimana kemudian kecanduan sehingga dia bisa mendapatkan kebahagiaan, efek dopaminnya, intermittent reinforcement-nya dengan video-video pendek yang memiliki algoritma yang kuat sehingga orang itu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan puncak itu nggak perlu seperti di Google atau di Facebook dia bikin video seperti itu lalu sama TikTok itu di-share oleh TikTok kepada banyak pengguna sehingga video kita itu kemudian viral tiba-tiba itu upaya TikTok algoritma TikTok sehingga bahagia. Wih, bagaimana rasanya menjadi viral, bagaimana rasanya menjadi terkenal tiba-tiba dengan aksi-aksi nari-nari aksi-aksi yang kontroversi itu dan lalu berulang-ulang itu dilakukan. Lalu kemudian dengan begitulah kemudian dia kecanduan dan dia membuat video berulang-ulang, dia mencari inspirasi, dia terus dalam satu hari itu dia geser, 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 geser dan kemudian itulah menyebabkan kemudian ada banyak sekali orang tanpa perlu tanpa perlu lagi belajar SEO, SMO, tanpa perlu lagi belajar hal-hal digital marketing. Itu udah semuanya disiapkan oleh TikTok. Disitulah kemudian anak-anak muda kita itu kemudian eh, mengekspresikan dirinya, apa itu namanya, fotonya, nah, nari-nari, nyanyi-nyanyi, pendek-pendek, dan itu viral, diviralkan oleh TikTok. Happy sekali. Jadi dia berulang buat lagi, berulang buat lagi, berulang buat lagi. Dia cerita yang lainnya juga begitu, tidak begitu. Dan kemudian ini menimbulkan kecanduan. Nah, kecanduan ini yang menyebabkan tarikan pengguna luar biasa kepada TikTok. Dan Bapak Ibu hanya dalam waktu 3 tahun dia sudah mendapatkan 3 miliar user di seluruh dunia. Nah, itu dia. 3 miliar user. Ya, Facebook itu usernya kan baru kurang dari 2 miliar. Ini dalam waktu 3 tahun dia mendapatkan 3 miliar. 3 miliar itu kemudian dia mengambil data. Nah, ini yang kemudian Amerika berteriak-teriak seperti orang kesetanan. Kalau Bapak Ibu tahu ya, Amerika itu sampai berteriak-teriak itu. Kenapa? Karena begini, TikTok itu mengambil data seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini data-data yang diambil oleh TikTok. Saya tampilkan ya. Yang kemudian menyebabkan Amerika itu ada banyak sekali videonya ya. Saya pikir
orang-orang Amerika ini kok gendeng juga gitu. Ketika TikTok masuk ke Amerika, dia teriak-teriak, oh TikTok itu ngambil data begini, 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 begini. Apa sih ambil apa yang diteriakkan oleh mereka? TikTok itu mengambil data. Data yang dikumpulkan itu apa? Jadi ketika TikTok itu kita install ke gadget kita, Bapak Ibu, itu seperti kita eh, menginstall malware. Jadi seperti kita menginstal malware, virus ke dalam HP kita. Kenapa? Ketika kita menikmati video TikTok terus menerus aktif, sambil kita aktif di TikTok itu yang diambil dari gadget kita itu apa? Seluruh isi gadget kita itu diambil gitu gitu ya. Jadi kita WA-WA-an isi WA-WA kita itu isinya ya komunikasi kita itu diambil semua, data pesan-pesan itu diambil semua. Jadi dia tahu kita itu tergabung di grup apa, berminat apa, ngomong apa, kan kurang ajar itu. Kemudian dia tahu tuh aplikasi-aplikasi yang diinstal di perangkat kita itu apa. Oh iya kita punya aplikasi Facebook, Twitter, kemudian aplikasi ini, aplikasi itu, profil kita ketahuan semua. Itu diambil, itu tadi makanya saya bilang TikTok itu malware, dia virus. Tapi kita menikmatinya karena kemudian kita apa? Ya kita dikasih rewardnya itu dopamin itu tadi, itu ya Bapak Ibu. Lalu kemudian lokasi fisik pengguna kita ini sedang berada di mana, ya gitu. Itu ketahuan, diambil juga. Jadi oke, eh, suka ke kafe ini. Oh iya dia berarti suka kopi. Oh dia suka ini suka itu. Lalu berkumpul dengan orang-orang sesama ini. Oh berarti dia grupnya Pak Anies. Oh berarti dia grupnya Pak Ganjar. Oh berarti dia grupnya Pak Prabowo. Ketahuan dari situ gitu loh ya. Jadi lokasi fisik itu ini menggantikan BTS. Jadi dia bisa mendapatkan lokasi kita eh, tanpa perlu berlangganan atau kerjasama dengan BTS. Nah, lalu itu dia riwayat browsing pengguna, website yang dikunjungi apa saja, aktivitas di aplikasinya, kita berapa kali melakukan ketukan terhadap aplikasi ini, menggeser ke sini, layar ke sana ke sini. Wah, seluruh apa seluruh lifestyle kita, digital kita, dia ambil datanya sama dia. Ini ya, jadi Bapak Ibu, ini kenapa saya sebut ini sebagai perang geopolitik data dalam artikel saya kemarin atau Dr. Endrawan Nugroho menyebutnya sebagai opium dan ini strategi perang, opium, balas. Dan memang benar itu saya rasakan ketika TikTok itu menggejala di Amerika, itu remaja-remaja Amerika juga kecanduan gitu dan kemudian menggunakan dan kemudian orang-orang Amerika seperti kesetanan itu berteriak-teriak jangan gunakan TikTok. Kemudian dia menarasikan itu data-data yang diambil begini, 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 begini. Dan akhirnya sekarang TikTok itu dilarang loh di Amerika. Nah, lalu kemudian dia mentarget Indonesia itu sebagai target utama, Bapak Ibu. Ya. Ada narasinya itu. Beritanya juga banyak. Dan itu pengakuan dari TikTok sendiri untuk mentarget Indonesia. Apapun yang dilakukan oleh Indonesia, misalnya pelarangan, cepat dia akan melobi. Ya, tahun 2018 TikTok itu dilarang karena tadi itu kecanduan-kecanduan karena menghasilkan video-video pendek yang banyak memuat konten-konten pornografi, kemudian konten-konten yang menghina, itu kontroversi-kontroversi, tapi akhirnya dilarang. Tapi ya akhirnya TikTok turun tangan, diplomasinya bukan hanya diplomasi TikTok, diplomasinya diplomasi negara yang dilobi itu pejabat-pejabat negara oleh pejabat-pejabat negara itu semua ada datanya ya beritanya dan akhirnya dibuka ya jadi ini makanya saya menyebutnya ini perang perang digital ya saya tidak menyebutnya sebagai sebuah hanya sekedar lifestyle kapan kita menyadari ini dan kapan kita mau berbicara soal ini ya kalau tidak lewat kajian-kajian itu. Nah, cara pengumpulan datanya ini ya, TikTok mengumpulkan data secara otomatis dari perangkat pengguna aplikasi. Aplikasi melacak perilaku preferensi pengguna berdasarkan video yang mereka tonton, durasi tontonan, dan interaksi pengguna lainnya. Ya, tujuan pengumpulan datanya ya tentu saja untuk terus-menerus memberikan layanan kepada kita. Tapi Bapak Ibu ikuti, TikTok ini perusahaan di Cina
yang tunduk pada hukum Cina, di mana seluruh data yang dikumpulkan oleh TikTok itu disetorkan pada pemerintah Cina, dan bahkan Partai Komunis Cina itu punya semacam komisaris di TikTok yang kemudian mengawasi. Nah, itu dia. Dan oleh karena itu kemudian Barat itu kebakaran jenggot. Nah, ini yang kemudian oleh Dr. Indrawan Nugroho disebut sebagai balasan terhadap perang opium. Jadi, nah itulah kemudian TikTok itu berhasil menguasai dunia dengan mengumpulkan data yang membuat orang kecanduan sebagaimana dia pernah mengalami kekalahan yang luar biasa karena generasi mudanya kecanduan opium. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa saya jadikan sebagai pemicu untuk kita berdiskusi persoalan ini. Iya, ini kedaulatan data. Kita mau bicara kedaulatan data di Indonesia ini, eh, apa ya? Eh, ya, ya, seperti itulah Bapak Ibu. Apa yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran bahwa apa yang kita hadapi ini bukan bukan soal lifestyle, bukan soal perubahan peradaban nih. Kita sadar apa enggak bahwa kita menghadapi sebuah perang digital tanpa meriam, tanpa senjata, tanpa tentara yang masuk ke tempat kita. Tapi kita gagal melindungi kedaulatan data kita. Ini yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi aja Pak Mangsti.